Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absansi Putri, perwakilan dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Jadi yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu adalah hal sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan serta prediksi yang dapat diuji melalui metode ilmiah tentang alam semesta. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan proses di mana pengetahuan itu dihasilkan. Pengertian ilmu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut N.S. Asmiadi. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Yang kedua, menurut Popper, ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin direorganisasi. Yang ketiga, menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Yang keempat, menurut Dr. Maurice Bucale, ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segala hal dalam bentuk apapun, baik dalam jangka waktu yang lama maupun jangka pendek. Nah, jadi sekarang yang kedua yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Nah, jika kita ingin tahu, berarti kita harus cari tahu apa supaya kita jadi tahu. Cara mencari tahunya dengan cara membaca, meneliti, dan lain-lain. Pengetahuan merupakan hasil yang didapat dari yang kita lakukan seperti melihat atau menyaksikan, mengalami, dan sebagainya, mengenai dan mengerti. Pendapat para ahli mengenai pengertian pengetahuan. Menurut Garden, pengetahuan adalah fakta prosedur di mana bila dilakukan akan memenuhi kinerja yang mungkin. Menurut Heidegger, pengetahuan adalah peristiwa yang membuat kesadaran manusia menjadi terang atau ada. Menurut Nadler, pengetahuan adalah proses belajar mengenai kebenaran untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. Menurut Martin dan Oxman, pengetahuan adalah kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan merealisasikannya dalam aksi pada suatu objek. Menurut Wijana, pengetahuan adalah reaksi manusia atau rangsangannya oleh alam sekitar melalui sentuhan objek dengan indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cabang-cabang dari ilmu. Mungkin kita semua itu pernah yang namanya sekolah ya. Nah, pada saat SD, SMP, dan MA ataupun yang sederajat, pada saat SMP mungkin kita sudah pernah belajar yang namanya ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada saat SMA barulah kita akan mengenal pecahan dari ilmu pengetahuan sosial tersebut. Baiklah, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan sosial itu cabangnya itu yang pertama sosiologi. Sosiologi itu seperti yang kita ketahui, sosiologi adalah interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau dari yang dilihat di situ adalah baik toleransinya atau kerjasamanya antara masyarakat tersebut bagaimana. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi itu berarti keuangan. Berarti ekonomi itu termasuk ilmu sosial ya. Karena kita akan mempelajari tentang bagaimana pemasukan uang baik dalam negara maupun di luar, maupun yang memiliki toko-toko kecil. Itu pasti mempelajari tentang namanya ekonomi. Yang pertama itu baik akuntansi atau pengeluaran atau segala macam, itu termasuk dalam ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang ilmu alam, ilmu bumi. Yaitu yang pertama yaitu geografi. Geografi itu apa? Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi di bumi ini. Seperti terjadinya gempa, bagaimanakah proses gempa itu dipelajari dalam geografi. Nah, yang selanjutnya yaitu geofisika atau pelajaran yang menggabungkan antara ilmu fisika dengan ilmu matematika ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu seni. Ilmu seni ini banyak macamnya, tapi kita ambil sebagian saja. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu adalah menjelaskan isi dari artikel. Jadi sebuah artikel itu dijelaskan kembali dalam bentuk abstrak. Yang selanjutnya itu tarian. Tarian ya seperti kita ketahui yaitu gerakan yang bentuk tubuh, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh baik tangan maupun kaki. Itu adalah gerakan tubuh.
Yang selanjutnya itu rupa. Rupa itu ada yang bentuknya nyata maupun yang tidak nyata, itu termasuk dalam rupa keagamaan. Yang pertama yaitu nahu. Nahu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada akhir kata. Karena mengapa bisa berubah akhir katanya? Karena dimasuki mungkin salah satunya huruf jar ataupun huruf sumpah ya. Nah, yang selanjutnya itu ilmu sorob. Sorob itu apa? Ilmu yang mempelajari perubahan bentuk pada suatu kata. Sorob itu biasanya identik dengan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi itu apa? Masa lampau. Nah, fi'il mudhari yang sedang berlangsung. Fi'il amr adalah perintah. Oke, yang selanjutnya yaitu sorof. Siro. Siro itu adalah sebuah cerita dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sampai dia meninggal, itu termasuk siro ataupun sejarah seseorang dari dia mulai dia lahir sampai dia meninggal. Yang selanjutnya yaitu akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Sebelum kita melakukan suatu ibadah, kita harus yakin dulu. Jadi sebelum melakukan ibadah, kita harus memiliki akidah dulu. Ya, bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita ibadah itu tersebut. Yang selanjutnya itu akhlak. Akhlak itu tingkatannya di bawah ibadah. Jadi walaupun kita yang paling wajib itu adalah ibadah dulu, setelah ibadah baru akhlak kita akan tersesuaikan. Itu ya, ke penjelasan ke C, yaitu macam-macam dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah natural science, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta ini. Ya, contohnya itu seperti adanya siang dan malam. Jadi para ilmuwan itu meneliti bagaimana sih terjadinya siang dan malam tersebut. Ya, jadi itulah yang dipelajari adalah perputaran gerak bumi, sehinggalah kita mempelajari tentang rotasi bumi, rotasi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Saputra dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang objek material dan formal ilmu. 1. Objek material. Objek material adalah suatu bahan pemikiran dan penyelidikan yang dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu, baik secara konkret maupun abstrak. Objek material disebut juga pokok masalah. 2. Adapun yang kedua, objek formal. Objek formal adalah proses tahapan yang dilakukan dari sorotan material tersebut. Objek formal juga disebut langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada objek material. Jadi pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa cabang-cabang ilmu dapat didapat dari rumusan objek dan macam-macam ilmu pengetahuan yang sudah ditentukan. Barulah bisa dibentuk suatu cabang ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi seluruh manusia, karena dengan berilmu manusia akan diangkat derajatnya oleh Tuhannya. Ketika seseorang itu sudah diangkat derajatnya, maka makhluk Tuhan lainnya akan lebih menghargai dia dan akan lebih mudah berinteraksi dengan dirinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.